Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ayu Presta Ananda Abdul Wahid dengan NIM 19406244021. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas mengenai analisis buku yang berjudul 6000 Tahun Sang Merah Putih karya Muhammad Yamin sebagai pemenuhan tugas mata kuliah historiografi yang diampu oleh Bapak Alifino Prasetyo Nugroho MPD. Mari kita bahas bersama. Pembahasan pertama, mari kita bahas mengenai identitas buku. Judul buku yang akan kita analisis yakni 6000 Tahun Sang Merah Putih yang ditulis oleh Muhammad Yamin, seorang pendiri bangsa sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Muhammad Yamin merupakan mantan Menteri Penerangan Republik Indonesia yang memiliki nama dan gelar lengkap Profesor Mr. Muhammad Yamin SH, yang merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang dihormati di Indonesia. Penerbit buku 6000 Tahun Sang Merah Putih yakni PT Balai Pustaka Persero yang diterbitkan tahun 2017 dan disesuaikan dengan ejaan pada saat ini. Mari kita bahas mengenai orientasi buku. Buku ini merupakan salah satu bentuk dari historiografi nasional, tepatnya historiografi revolusi yang masih sangat kental dengan unsur-unsur pembangkar nasionalisme. Hal tersebut bisa dimaklumi mengingat cetakan pertama dari buku ini keluar pada tahun 1958 dan berperan sebagai modal sejarah bangsa Indonesia, terutama dalam bidang identitas nasional, agar membangun pemahaman nasionalisme melalui identitas nasional tersebut. Narasi sangat kental dengan nasionalisme Indonesia pasca kemerdekaan. Buku ini cocok untuk masyarakat umum, terutama yang tertarik dengan sejarah identitas nasional. Bahasan buku ini tidak lebih adalah perjalanan serta jejak Sang Merah Putih. Buku 6000 Tahun Sang Merah Putih menceritakan perjalanan sejarah pemujaan Dwi Warna Sang Merah Putih yang menjadi lambang negara Indonesia pada saat ini. Sang Merah Putih bukan bendera merah putih, jadi yang dibahas jejak historisnya adalah penghormatan Dwi Warna tersebut yang bisa ditarik hingga 6000 tahun lamanya atau di masa peradaban awal di Nusantara itu sendiri. Dan fokus historisnya mengenai penghormatan Dwi Warna tersebut. Dalam bukunya, Muhammad Yamin membagi periodisasi menjadi 3. Yang pertama, prahistoria atau prasejarah Indonesia, yakni masa peradaban awal Nusantara. Yang kedua adalah protohistoria Indonesia atau masa peradaban Indonesia yang sudah berkembang karena ada pengaruh luar seperti kepercayaan Hindu-Buddha, Islam, dan pengaruh eksternal lainnya. Dan yang ketiga adalah 3 babakan historia Indonesia, yakni babakan nasional, babakan internasional, dan babakan abad proklamasi yang dimulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi dan melanjutkan sampai waktu sekarang. Mari mulai dengan pembahasan di periodisasi pertama, yakni prahistoria Indonesia yang ditarik sepanjang 6000 tahun dari abad ke-20. Masa prahistoria ini, pemujaan terhadap Dwi Warna ini disebut dengan pemujaan Surya Aditya Chandra. Manusia awal Nusantara pada masa prahistoris mengagung-agungkan bulan dan matahari karena dianggap sebagai pengganti hari, penukar siang dan malam. Sehingga Muhammad Yamin menginterpretasikan matahari sebagai warna merah karena memang matahari dikenal dan digambarkan oleh masyarakat Indonesia dengan warna merah, jingga, orange, yang jika disimpulkan adalah warna dasar merah. Dari sini, kita bisa memahami bahwa bulan mempresentasikan warna putih atau perak. Hal ini menjadi bukti bahwa pada masa ini pemujaan Aditya Chandra memiliki korelasi yang kuat tentang kehadiran awal atau konsep dari Sang Merah Putih. Dari penamaan merah dan putih, terdapat indikasi penghormatan di kedua nama ini. Indonesia dikenal sebagai Kepulauan Merah Putih di Kitab Ramayana. Kitab Ramayana yang ditulis oleh Walkeni pernah membahas tentang Kepulauan Indonesia yang dalam penyebutannya mengindikasikan Indonesia dikenal dengan Kepulauan Merah Putih. Ia berkata dalam tulisannya
untuk menelusuri sebuah kepulauan yang berisi 7 kerajaan, Nusa Emas dan Perak dengan banyaknya tambang emas. Kemudian, di ujung kepulauan ini terletak gunung di pesisir dan ada salju di puncaknya yang sering dikunjungi para dewa. Masa kerajaan Majapahit, terdapat panji-panji merah putih yang dikibarkan di keratonnya. Burung Garuda dalam bahasa Sanskerta diartikan burung merah putih. Dalam mitologi Hindu yang sekarang menjadi lambang negara kita, burung Garuda dikenal di India sebagai tunggangan Dewa Wisnu, dan di Indonesia dijadikan lambang negara Garuda Pancasila. Menariknya, dalam bahasa Sanskerta, burung Garuda dikenal dengan nama Sweta Rohita. Sweta berarti putih dan Rohita artinya merah. Maka, burung Garuda yang selama ini diagung-agungkan di Indonesia, bahkan sejak zaman protohistoria, sebenarnya adalah bentuk pemujaan Dwi Warna Sang Merah Putih. Memasuki periodisasi terakhir yakni datangnya Belanda ke Indonesia dan masa pergerakan nasional, Sang Merah Putih mulai digunakan sebagai identitas nasional. Pada pergerakan mahasiswa PI di tahun 1920 di negeri Belanda, yang menggunakan simbol merah putih dengan kepala kerbau sebagai lambang partai mereka. Muhammad Hatta, yang menjadi pemimpin perkumpulan ini, mengibarkan bendera merah putih, kepala kerbau, yang diletakkan pula di kulit buku peringatan tulisan Muhammad Hatta. Kemudian, PNI menggunakan merah putih berkepala banteng untuk identitas partai mereka yang memiliki filosofi kekuatan rakyat yang memberontak dan menegakkan kemerdekaan. Buku ini sangat informatif dalam menambah wawasan Nusantara dalam rangka membangun nasionalisme. Buku ini tidak memiliki historiografi ilmiah modern karena terkesan cocok logi. Penulis berpendapat demikian karena di beberapa pernyataan seperti Aditya Chandra, burung Garuda, dan penemuan bukti di Candi Borobudur tidak memiliki korelasi secara langsung pada bendera merah putih yang saat ini kita ketahui. Skala pengagungannya pun tidak dijelaskan dan bisa jadi pembaca awam akan mengeneralisasikan skala pemujaan ini terjadi di seluruh wilayah Nusantara. Nah, kita sudah sampai di akhir video kita kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dan berdiskusi, jangan lupa tulis di dalam kolom komentar di bawah ini. Sekian pembahasan bersama mengenai buku 6000 Tahun Sang Merah Putih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.